saya terima nikah dan kawinnya Asma binti almarhum Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah. Amin. Ustaz, udah boleh ngamar? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas ya bagaimana pengalaman saya menggunakan Wuling Convero dan juga bagaimana pengalaman saya servis resmi di bengkel resmi Wuling Convero. Saya ingin membuktikan gitu ya, apakah betul pendapat-pendapat yang banyak beredar di YouTube itu bahwa servis Wuling Convero di bengkel resmi itu lebih murah daripada merek-merek lainnya gitu, seperti Toyota ataupun Honda ataupun Suzuki. Nah, kita langsung saja lihat bagaimana proses servis di Wuling di bengkel resmi Wuling Convero, di bengkel resmi Wuling yang ada di daerah Karawang. Dan juga saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya suka dukanya menggunakan Wuling Convero ini, karena kebetulan ini adalah unit Wuling Convero saya yang keempat. Jadi saya akan menyampaikan apa adanya secara objektif gitu. Maksudnya kalau misalkan kalian menonton di channel lain, misalkan ada pengguna Wuling yang dari awal sampai sekarang masih menggunakan Wuling, dia akan menceritakan apa adanya berdasarkan experience dia, berdasarkan pengalaman dia menggunakan unit Wuling yang dia punya. Akan tetapi karena saya jual beli juga ya, jadi saya menggunakan beberapa unit Wuling dan ini adalah unit Wuling Convero double blower saya yang keempat. Nah, apa saja nanti proses servisnya kita akan lihat langsung di bengkel resmi Wuling Arista di Karawang. Nah, nanti juga setelah itu saya akan sedikit sharing bagaimana suka dukanya merawat Wuling Convero ini. Alhamdulillah setelah datang, kemudian berkonsultasi untuk servis, juga mengurangi beberapa bagian-bagian yang saya rasa tidak perlu untuk dibeli, kemudian langsung ditangani oleh mekanik. Jadi tidak mengantri. Untungnya pada saat saya datang memang tidak mengantri. Jadi langsung ditangani dan ini adalah kondisi dari Wuling Arista di Kabupaten Karawang. Lokasinya berada di Johar ya, tepat di depan Rumah Sakit Hermina, di sampingnya ya, samping pintu masuknya. Nah, ini langsung ditangani oleh mekanik. Setelah berkonsultasi, tidak ada penggantian part yang cukup mahal ya, hanya servis rutin, perawatan yang diganti hanya oli, kemudian filter oli, kemudian juga membeli beberapa kebutuhan chemical untuk proses tune up, dan juga tambahannya di luar proses tune up itu juga membeli 1 botol cairan untuk wiper seharga 17.000. Untuk perawatan di 70.000 km ini salah satunya adalah membersihkan dan juga mengecek kondisi kampas rem. Jadi selain dibersihkan juga sekaligus dicek kondisi kampas remnya apakah masih layak atau tidak. Dan untungnya, alhamdulillahnya pada saat ini kondisi rem mobil unit ini masih cukup bagus dan juga tidak disarankan untuk mengganti, hanya dibersihkan saja. Kemungkinan nanti akan diganti di servis berikutnya yaitu di 80.000 km. Nah, ini proses servisnya sambil satu mekanik ini membuka bagian mesin, yang satu membuka bagian ban. Untuk rincian beberapa barang yang saya beli, salah satunya ada
Evo Injector Cleaner ini seharga 90 ribuan ya. Ini untuk membersihkan ruang-ruang bakar. Kemudian ada Engine Room Cleaner. Engine Room Cleaner ini seharga 81 ribu. Ini untuk membersihkan kotoran di ruang mesin. Kemudian ada Deposit Removal. Deposit Removal ini seharga 50 ribu. Bisa digunakan untuk membersihkan kampas rem. Dan ini oli dari wulingnya sendiri ini seharga Rp309.000 dan ini cairan wiper untuk ditambahkan di air wiper biasa, air biasa ya, air keran. Ini seharga Rp17.000. Dan kemudian ini ada satu part karet kecil. Ini setiap servis selalu diganti ini ya. Ini namanya itu gasket oil seharga Rp6.000. Gasket oil ini letaknya di sini ya. Ini baut untuk penutup lubang pembuangan oli. Nah, ini setiap penggantian oli juga diganti si karet gasket oilnya ya. Apakah sudah memuai atau kenapa saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti setiap servis penggantian oli selalu disarankan untuk mengganti part tersebut. Nah, ini Pak. Saya mau nanya nih Pak. Berarti setiap ganti filter oli pasti ada oli yang netes-netes di bagian itu ya. Nah, berarti itu bukan berarti ada rembesan dan lain-lain ya. Itu efek ganti filter oli aja. Berarti setiap ganti filter. Nanti biasanya dari bawah. Berarti bekas-bekas oli yang netes itu dibersihkan. Oh, berarti kadang kalau ganti di bengkel biasa suka lupa dibersihkan itunya ya, karena dianggapnya ya nggak ada masalah kan, nggak ada pengaruh. Iya iya. Ya itu aja Om, makasih Om ya. Nah jadi kita perlu bijaksana ya dalam mengecek unit bekas ini. Tidak semua ada bekas-bekas oli itu adalah ada rembesan ya. Bisa jadi memang itu oli yang tercecer pada saat proses penggantian oli. Nah, ini sedang dibersihkan. Seperti ini prosesnya. Disemprot dari bawah, membersihkan sisa-sisa oli yang menetes pada saat pembukaan filter oli dan juga pada saat pembuangan atau pengurasan oli. Jadi seperti itu. Ini edukasi juga ya untuk kita yang ingin berburu mobil bekas. Untuk proses servisnya sendiri standar ya, standar seperti proses tune up biasa, dan ini adalah proses membersihkan si kampas rem depan dan juga belakang. Jadi dibersihkan semua untuk kampas remnya dengan chemicalnya yaitu si deposit removal. Nah itu setelah dibersihkan nanti dipasang kembali dan juga ini sekaligus melihat apakah kampas remnya masih layak atau tidak. Saya tunjukkan sedikit proses pembersihan ruang mesin dengan menggunakan chemicalnya tadi itu Engine Room Cleaner. Nah, ini cara penggunaannya seperti ini, cukup disemprot, diamkan beberapa saat, kemudian dilap dengan menggunakan lap kering. Jadi tidak perlu dibilas dengan menggunakan air ya. Jadi ini metode membersihkan ruang mesin tanpa menggunakan air. Jadi insya Allah aman untuk kelistrikan dan juga prosesnya mudah. Hasilnya setelah selesai servis dan juga setelah dibersihkan, ruang mesinnya jadi terlihat lebih bersih. Dan juga setelah ini akan lanjut ke proses pengecekan ulang. Kemudian setelah selesai dicek ulang, akan dilakukan pencucian. Jadi lumayan ya,
Saya datang ke sini, mobil belum di steam, dapat steam gratis ketika melakukan servis. Setelah selesai dicuci dan juga setelah menyelesaikan administrasi, akhirnya mobil sudah siap untuk dibawa kembali pulang. Dan prosesnya kurang lebih memakan waktu sekitar 1,5 jam saja. Kalau misalkan tidak mengantri dan juga tidak ada part-part yang diganti ya. Nah, ada sedikit pengalaman yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sarjana YouTube dimanapun kalian berada gitu. Beberapa unit yang kemarin memang ada yang kondisinya bagus, ada yang kondisinya kurang bagus. Nah, ada beberapa pengalaman yang ingin saya bagikan pada kalian. Untuk unit Wuling Convero yang sebelum ini, kebetulan, nah ini saya tampilkan di sini ya, fotonya dan juga videonya saat saya berada di Wuling, di bengkel resmi Wuling Cikarang, dan juga saya mendapatkan pengalaman yang cukup menarik gitu. Mudah-mudahan saja ini menjadi masukan untuk Wuling ke depannya. Apa kendalanya di unit saya yang sebelumnya itu? Jadi memang saya membuktikan fakta ya. Jadi fakta yang beredar itu di lapangan katanya Wuling itu kalau misalkan ditambah banyak variasi, seperti biasanya kita mengganti klakson bawaannya ya dengan klakson keong. Di channelnya Prolevo juga saya melihat jadi bermasalah, yaitu masalahnya itu dengan AC gitu. Dari klakson mengganti klakson kemudian merembet masalahnya ke AC. Nah, kebetulan unit yang saya gunakan yang di samping ini itu masalahnya muncul dari alarm. Jadi bukan hanya klaksonnya sudah diganti, unit saya yang itu, yang sebelum ini, yang silver aja ya, kita sebut unit saya Wuling Convero double blower yang silver. Nah, klaksonnya sudah diganti, kemudian juga sudah pasang alarm, kemudian juga head unitnya sudah diganti, akan tetapi tidak mengganti bersama dengan frame-nya. Jadi kurang bagus tampilannya ya. Ini saran aja untuk kalian kalau mau ganti head unit si Wuling Convero yang tipe terendah ini yang double blower itu mengganti juga dengan frame-nya, head unit berserta frame-nya itu banyak yang jual di online. Nah, itu muncul masalah dari alarm itu pada konsleting lampu sen. Jadi si lampu hazardnya itu menyala terus, tidak mau mati. Nah, pengalamannya apa? Kemudian karena terjadi hal tersebut, akhirnya kan saya cabut ya. Saya cabut si kabel hazardnya itu supaya tidak mengganggu di perjalanan. Dampaknya adalah lampu sennya juga ikut mati. Selain hazardnya mati, lampu sennya juga mati. Saya bawalah ke Wuling, bengkel resmi Wuling di Cikarang gitu. Sekalian juga saya minta estimasi perbaikan kaki-kaki. Nah, nanti saya bahas setelah ini. Kemudian setelah saya bawa, saya sampaikan ini ada konsleting di bagian hazard ya lampu sennya. Kemungkinan saya sampaikan ya padanya kemungkinan ini dari modul alarmnya yang error gitu. Kemudian apa jawabannya? Saya malah disarankan untuk datang ke bengkel variasi gitu. Kata montirnya itu, Pak datang aja ke bengkel variasi, nanti takutnya kalau di sini eh, malah rusak soketnya dan lain sebagainya lah, bla 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 alasannya itu. Saya kecewanya itu kenapa? Kondisi Wuling Convero standarnya ini tidak ada yang lebih paham dari bengkel resminya itu sendiri gitu. Maksud saya kan hanya mengembalikan saja kepada kondisi awalnya gitu tanpa menggunakan si modul alarmnya itu. Tapi sayang sekali di sana mungkin saya husnuzon aja ya, berprasangka baik aja, mungkin sedang sibuk atau sedang banyak pasien atau sedang banyak mobil yang servis, jadi mereka merasa ini mah permasalahan sepele gitu, udah aja di bengkel luar aja nggak mesti di sini, mungkin ya husnuzonnya seperti itu. Tapi akhirnya tidak bisa diperbaiki
di bengkel resmi Wuling tersebut. Akhirnya saya datanglah ke bengkel langganan, bengkel biasa, hanya cukup waktu sekitar 20 menit sudah selesai ya, karena hanya mencabut modul alarmnya saja, kemudian menyambungkan yang hazard dan sennya itu sudah kembali normal. Jadi memang yang penyebab errornya itu di modul hazard, di modul alarmnya itu. Ketika dipencet, bukannya ngunci, kan biasanya kalau dipencet itu lampu berkedip ya, lampu sen itu berkedip. Nah, ini tidak ngunci tapi malah berkedip terus gitu. Jadi errornya hanya di situ saja. Sederhana gitu, tapi sayang sekali sekelas bengkel resmi gitu menolak memperbaiki. Nah, itu satu. Kemudian banyak beredar di masyarakat bahwa spare part si Wuling ini murah. Nah, ini mitos atau fakta? Saya bisa mengatakan ini fakta karena pada saat di unit yang silver itu saya minta estimasi perbaikan kaki-kaki, di situ dimasukkan lengkap termasuk pergantian rack steer, lower arm, tie rod dan lain sebagainya. Itu hanya estimasinya itu 2.600.000 saja. Jadi si rack steernya itu hanya seharga Rp700.000 untuk mobil sekelas SUV sebesar ini gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan rack steer mobil lain, saya beli Suzuki Karimun saja yang original di Suzuki itu kisaran 2 jutaan. Tapi ini hanya 700.000 saja. Tapi, nah akan tetapi di sini nih poinnya nih. Kalian jangan mudah tergiur dengan harga spare part yang murah. Faktanya, di sini juga terbukti faktanya bahwa spare part yang murah itu ternyata daya tahannya tidak sebagus spare part yang sudah banyak beredar di pasaran, misalkan mobil Toyota, Suzuki, dan lain sebagainya. Walaupun Wuling lebih murah, tapi daya tahannya itu tidak sebaik dengan merek-merek dari Jepang. Itu fakta yang pertama. Jadi dikatakan murah betul, itu adalah fakta. Tapi ada fakta yang lain, yaitu kualitas atau ketahanannya tidak sebaik produkan dari Jepang yang harganya memang lebih mahal. Jadi memang ada harga itu memang ada kualitas. Kenapa saya mengatakan demikian gitu? Untuk Wuling Convero ini kan saya beli ini rata-rata tahun 2018, 2019. Sekarang tahun 2022. Tahun 2022 ini berarti kalau misalkan saya ngambil unit yang 2018 baru pemakaian 4 tahun. Kisaran kilometer ada di 70.000 dan 80.000. Nah, di situ sudah mulai di atas 80.000 itu situ sudah mulai muncul banyak kendala-kendala atau penyakit-penyakit yang keluar. Nah, jadi ketahanannya itu sangat-sangat sebentar sekali daya tahan si spare partnya itu. Kalau misalkan kita membandingkan dengan Avanza saja ya, yang di kelasnya sama gitu. Untuk kilometer segitu dan tahun segitu sangat jarang sekali ditemukan ada pergantian namanya rack steer gitu. Tapi kalau misalkan rack steer apalagi sampai kupling ya, kalau pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang lain sangat jarang sekali gitu ditemukan di usia mobil segitu. Tapi memang di Wuling ini walaupun spare partnya murah, tapi ketahanannya memang ya sederhana saja lah. Ya simpel-simpel saja, tidak terlalu buruk dan tidak juga terlalu jelek. Walaupun misalkan ketahanannya kurang baik, akan tetapi dia terbantu dengan harganya yang murah. Nah, kemudian biaya servisnya. Ini yang selanjutnya nih ya. Biaya servis yang sudah saya lakukan di Wuling Arista Karawang. Apakah betul servis di bengkel resmi Wuling itu murah gitu? Saya mengatakan sangat-sangat betul gitu. Jadi itu adalah fakta gitu, bahwa servis di bengkel resmi Wuling sangat murah. Total biaya perbaikan yang saya keluarkan untuk servis di Wuling Arista Karawang ini adalah 900 sekian ya. 920.000 sekian. Nah, akan tetapi 920.000 sekian ini kalau misalkan kita bandingkan Anda bawa unit Avanza, servis sama-sama untuk kilometer 70.000 gitu di Auto 2000, atau Anda bawa unit Suzuki R3, servis di bengkel resmi Suzuki R3, kemudian
Anda bawa Honda Mobilio, misalkan servis resmi di bengkel Honda, itu rentang harganya sangat jauh gitu. Untuk Avanza saja, untuk servis resmi perawatan rutin saja ya, ganti oli, filter oli, tune up, kemudian membersihkan kampas rem 4 biji gitu, sekalian mengecek kondisi kampas remnya, itu ini sangat-sangat murah, hanya menelan biaya 900.000 saja gitu. Kalau misalkan di bengkel lain saja itu pasti berada di kisaran 1 juta sampai 2 juta rupiah. Nah, alasan kedua kenapa saya katakan servis di bengkel resmi lebih murah. Karena begitu selesai servis gitu, biasanya di bengkel resmi biasanya atau bahkan di bengkel pinggir jalan sekalipun gitu akan direkomendasikan untuk datang kembali servis di 5.000 kilometer selanjutnya. Artinya, kalau saya servis hari ini di kilometer 70.000, saya direkomendasikan untuk datang di kilometer 75.000, 5.000 kilometer selanjutnya atau setelah 3 bulan. Itu kalau misalkan kita servis di bengkel resmi Toyota, Suzuki, atau di bengkel pinggir jalan ya, selalu direkomendasikan untuk datang kembali servis di kilometer 5.000. Akan tetapi di Wuling ini, di Wuling Arista Karawang, saya direkomendasikan untuk datang kembali di kilometer setelah menempuh jarak 10.000 kilometer. Artinya saya datang di kilometer 70.000 mobil, harus datang kembali untuk servis itu di kilometer 80.000. 2 kali lipat. Artinya sekarang ini bulan Juni ya, saya melakukan servis dan harus datang kembali di bulan 12. 6 bulan yang akan datang. Gitu, gila nggak? Udah harganya servisnya lebih murah gitu, daya jangka waktu ke servis rutin selanjutnya itu 2 kali lipat lebih lama. Jadi biasanya yang servis dengan jangka waktu 10.000 kilometer itu diperuntukkan untuk mobil rental ataupun mobil taksi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kebetulan kawan saya bekerja di taksi Bluebird ya. Untuk periode jangka waktu servisnya itu adalah 10.000 kilometer. Dan juga kebetulan di kantor saya itu ada 5 unit tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu ada 5 unit mobil rental dari eh, perusahaan ASA dan juga Trek. Itu jangka waktu servisnya di Auto 2000 itu berbeda dengan yang pribadi. Akan tetapi jangka waktu servisnya itu adalah di 10.000 kilometer. Nah, ini sama dengan si Wuling ini. Apakah 10.000 kilometer itu kita tidak akan menemukan kendala atau apa ya? Saya tidak tahu karena saya baru untuk mencoba di servis di bengkel resmi. Karena sebelumnya di video sebelumnya itu yang tentang Wuling juga saya servis di bengkel biasa. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya secara objektif saya sampaikan apa adanya gitu. Jadi perbedaannya kalau misalkan apa yang saya sampaikan itu saya sampaikan secara objektif dan berdasarkan pengalaman atau experience saya menggunakan beberapa unit Wuling. Berbeda dengan pengguna langsung ya. Kalau misalkan pengguna langsung yang menggunakan Wuling untuk pribadi gitu, pasti dia akan menyampaikan berdasarkan pengalaman dia menggunakan unit tersebut gitu. Tidak ada experience perbandingan dengan unit yang lain. Sedangkan dari segi apa ya saya sebutnya ya, penggunaannya aja kondisinya sudah berbeda gitu antara unit Wuling Convero double blower yang pertama kali saya beli dengan yang ini pun sudah beda. Bedanya apa? Dari segi koplingnya, dari segi remnya saja kondisinya sudah berbeda gitu. Jadi memang unit mobil itu satu sama dengan unit elektronik ya kalau saya bilang itu untung-untungan gitu. Kadang kita dapat unit yang bagus gitu, kadang kita dapat unit yang baik, kadang juga kita dapat unit yang kurang bagus, yang bisa jadi baru beberapa kilometer ada yang sudah kopling jebol dan lain sebagainya. Kan tetapi kan untuk si unit Wuling ini, nah saya juga sedikit ya berbagi pengalaman ya pada saat saya servis di Wuling Cikarang itu ada yang klaim garansi.
klaim garansi transmisi karena belum mencapai 50.000 kilometer transmisinya sudah bermasalah, nggak bisa oper gigi gitu. Jadi cuma gigi satu aja dari rumah sampai ke bengkel resmi, cuma gigi satu saja, dan datang sampai ke bengkel resmi itu tidak ada partnya, harus menunggu 1 bulan, terpaksa dia harus pulang lagi dengan kondisi seperti itu. Nah, itu pengalaman juga. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat gitu. Untuk saya masih tetap merekomendasikan Wuling Convero ini dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya gitu. Kalau misalkan kalian ada budget di kisaran 90 jutaan, ingin mobil tahun muda, mobil keluarga, nyaman dan juga aman, insya Allah saya masih bisa merekomendasikan Wuling Convero ini gitu. Nah, akan tetapi kalau misalkan kalian memang tinggalnya di daerah agak jauh dari perkotaan, agak sulit untuk menjangkau bengkel resmi, saya sarankan sih mungkin di rentang harga 90 jutaan ini, dengan tahun muda ini kalian bisa mendapatkan Toyota Calya ataupun Daihatsu Sigra, yang mana spare partnya itu lebih banyak beredar di pasaran ya, dibandingkan si Wuling ini di bengkel biasa. Itu kalau Toyota Daihatsu itu sudah banyak lah beredar untuk spare partnya. Tapi kalau misalkan kalian tinggal daerah perkotaan, dekat menjangkau bengkel resmi, saya tetap merekomendasikan untuk si Wuling Convero ini. Masih tetap layak kok dibeli, dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya masih tetap layak. Pasti setiap uh, apapun itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal kalian menimbang mana yang lebih cocok untuk kalian. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.